Kalau kita sudah belajar tentang liquid-liquid extraction ya, perhitungannya, walaupun sebenarnya dia itu belum lengkap ya. Tapi harapan saya kalian bisa cari bahan-bahan lain untuk mempertajam lagi kemampuan kalian mengenai perhitungan liquid-liquid extraction. Oke. Nah, jadi kita sekarang sampai di separation by centrifugation ya. Separation by centrifugation. Nah, jadi kalau ada nanti dari antara kalian yang misalnya eh, jadi bimbingan Prof. Manihar ya, biasanya kalau penelitiannya itu kan tidak akan di SMA gitu ya. Penelitiannya itu biasanya di anak S1 juga di adik kelas kalian. Nah, angkatan 2019 itu ada satu mahasiswi bimbingan beliau, topik penelitiannya itu adalah centrifugation. Nah, jadi bagaimana cara mengajarkan centrifugation. Nah, jadi pasti salah satu di antara kalian nantinya akan jadi murid bimbingan beliau. Nah, jadi inilah kelas kita inilah bagian dari kalian untuk belajar sebenarnya, mempersiapkan nantinya bahan untuk penelitian kalian ya. Oke. Nah, ini coba kita dengar dulu ya. Coba kita dengar dulu video ini. Oke. Videonya. Oke. Hi, I'm Marie. I'm a graduate student at Harvard University working in Victoria D'Souza's lab. And today in this video, I'm going to be teaching you about the basics of centrifugation used in biology. The basic principles behind centrifugation involve rotation around a single axis. This creates a rotational force that goes in the direction of a circle. So if you imagine my center of my axis is in my hand here, and I have a circle of rotation, I have a rotational motion that's following the direction of the circle. The accelerative force that's created is shooting outwards, perpendicular from the circle from all directions. This allows all of my sample to eventually gather at the very end of my tether, at the very end of the tube. Centrifugation in biology is used for several different purposes. We like to use it to gather all of our samples together. We also like to use it to separate out particles within a single sample. Today we're going to be using a basic tabletop centrifuge. When I approach a centrifuge, I can open it using this open button over here, which exposes the main body where the centrifugation happens. Usually there's a little screw top lid that sits on top of this, which when you pull open, you'll find the areas where all your samples are actually located. The other part of the centrifuge to pay attention to is the menu body here, where all your different settings are controlled for your centrifuge. The first one is time. You can see I have it set to 30 seconds right now. I can also increase or decrease the time as I see fit. I'm going to leave it on 30 seconds. The other setting to control is the speed. The speed, the important thing to take note of, is the unit that you can see right here, which is in RPM right now. There's two different speed units, and the two units are very different from each other, so this can drastically affect your experiment if you're using the wrong one. You have RPM and RCF. RPM is measured in terms of revolutions per minute. So if you imagine I start here on the circle, I go all the way around 360 degrees, that would be one revolution around my circle. So RPM is really just measuring how many revolutions around the circle my centrifuge is making every minute. But you can imagine to get the same amount of force, a different centrifuge with a different radius or a different size might have a different revolution per minute, which is why we use this other unit, which is called RCF, in order to give you a more uniform unit between which you can measure different centrifuges. RCF is relative centrifugal force and measures everything relative to G, the gravitational force, which is also why in your protocol you might sometimes see this written as times G. The first application of centrifugation in biology that I'm going to show you is the collection of samples at the bottom of your tube. You can see here I have my sample of blue liquid.
if I shake up my tube, my sample will be dispersed throughout the tube. When I'm working with such a small volume, these tiny droplets will actually take up a more significant ratio of my total amount of sample and can actually make a big difference in my experiment. And so I'm going to want to collect all my sample at the bottom of the tube. When you're loading your centrifuge up, the important thing to pay attention to is that you load your samples in a balanced way around the circle. This means making sure that the weight is evenly distributed throughout your centrifuge. As I've loaded this right now with just one single tube, it isn't distributed. All my weight is concentrated on one end of the centrifuge. For a little tabletop centrifuge like this, it may not be as important, but as you do more centrifugation at higher speeds, the tiny differences in volume will make more and more of a difference. If I only have one single tube here, what I can do instead is make a balance to balance it out. And I can do this with something as simple as water, where I just take a volume of the approximate same volume, stick it into another clean tube, and pop it right opposite of my original sample in order to balance my centrifuge out. And then it's important to tighten on the lid so that your sample won't leak around the centrifuge if anything breaks. Close it, and then we can start our run. When my centrifuge finishes running, you'll see that first I have my blank, which is still there, and then my sample has all collected at the bottom of the tube. There's no more blue on any of the surrounding areas of the tube, and this is exactly what I'm looking for. The second application of centrifugation that I'm going to show you is separating different particles of different weights within one single solution. I have here a sample that I prepared, which is a sample of some bacteria. And all of the bacteria is currently suspended in the solution. What I want to do is separate out this bacteria from the liquid so that I can resuspend it in something else. I'll pop that into my centrifuge, again with my balance that I've created. And then I can screw on my lid and start the centrifuge once more. When my spin is done, I can unscrew my lid again. And I can see here, and you might be able to see the contrast better against the black gloves, where I created a pellet of the cells, of the bacterial cells at the bottom, with the liquid supernatant on the top. I don't want the supernatant for the purposes of my experiment, so what I can do is take a pipette tip and be very careful about removing the supernatant just from the top, without disturbing the pellet at the bottom. I'll put the supernatant into my waste tube over here. You want to make sure you don't put your tip all the way to the bottom where it's going to touch the bacterial pellet, but just let it skim gently at the top while you slowly remove all of the liquid. Just like that. This will leave you with a nice, clean pellet at the very bottom, free of any supernatant. This concludes the video on basic centrifugation. There's many more applications for centrifugation that you'll discover as you continue in research, but here we've just shown you the most basic fundamentals. Nah, bagaimana menurut kalian? Berarti inti dari sentrifugasi itu apa? Pemisahan bagaimana? Apa aja tadi dari contohnya tadi apa aja yang dipisahkan bisa? Cairan dan partikel. Cairan dan partikel. Lalu ada bakteri ya tadi ya, dia memisahkan bakteri dengan supernatannya. Nah, jadi intinya itu berarti kan dia dipisahkan berdasarkan gaya gravitasi ya, berdasarkan gaya gravitasi. Nah, jadi kan kalau kalian lihat tadi setiap sampel itu harus ada penyeimbangnya ya. Nggak bisa misalnya kalau satu sampel kita hanya satu, nggak bisa. Kalau satu sampel kita harus ada penyeimbangnya supaya gaya gravitasinya seimbang gitu ya. Nah, jadi biasanya ada rotor gini ya. Nah, lalu ada penutupnya. Nah, kalau kalian lihat di skematiknya ini ya kan, ini masih bercampur dia
Nah, tapi sesudah biasanya dilakukan sentrifugasi akan ada supernatan. Supernatan itu adalah cairannya, ya kan? Nah, lalu ada pelletnya. Pelletnya itu itulah yang misalnya kayak partikel atau bakteri seperti itu ya. Oke, nah inilah prinsip dari sentrifugasi. Nah, jadi definisi dari sentrifugasi itu adalah kita melakukan sentrifugasi itu dengan menggunakan daya putar gitu ya. Nah, daya putar, spinning rotor. Nah, berarti ada motor yang menggerakkan si sentrifugasi itu sehingga dia berputar gitu ya. Nah, sentrifugasi ini kan kalau kalian lihat kan berarti hanya berdasarkan gaya gravitasi gitu ya, gaya gravitasi, gaya gaya sentrifugal gitu ya. Nah, karena itu biasanya itu digunakan untuk senyawa-senyawa biologi. Karena kalau senyawa biologi kan tidak akan bisa kita memakai misalnya ekstraksi itu kan harus dia pakai senyawa organik ya, pakai arus pelarut organik misalnya, atau destilasi kita harus didihkan gitu ya. Nah, ekstraksi dengan destilasi itu tidak bisa digunakan untuk senyawa-senyawa biologis ya, karena senyawa-senyawa biologis itu pertama dia sensitif pada suhu, kedua dia juga akan rusak kalau dicampur dengan pelarut-pelarut organik. Nah, karena itu makanya untuk senyawa-senyawa molekular biologi ini digunakanlah sentrifugasi ya, sentrifugasi. Karena di sini hanya pemisahan berdasarkan ukuran atau berat jenisnya ya, ukuran atau berat jenisnya. Oke, nah itu definisinya. Nah, jadi basic principle-nya itu ya kan? Basic principle-nya itu bahwa sentrifugasi itu memisahkan semua jenis partikel berdasarkan berdasarkan kemampuan mereka untuk untuk mengendap gitu ya. Jadi di sini centrifugation is used to separate all types of particle based upon their sedimentation properties ya. Nah, karena itu biasanya si jenis-jenis sampel yang bisa dipisahkan memakai sentrifugasi itu biasanya harus misalnya berbeda size-nya, berbeda density-nya, dan berbeda bentuknya, ya bentuknya. Jadi apakah dia cairan, apakah dia misalnya ada partikel. Lalu misalnya kalau density berarti harus antara sebentar ya. Harus antara senyawa dengan berat jenis yang lebih berat versus yang lebih ringan. Oke. Nah, lalu di sini kalau kalian lihat berat jenis ya, density and shape itu bergantung kepada bagaimana komposisi dari si larutan gitu ya. Nah, maksudnya komposisi dari larutan, apakah misalnya partikelnya itu bisa nggak tersuspensi gitu ya, atau misalnya salah satu dia lebih berat ya, kalau dia sama berat jenisnya dia nggak akan bisa terpisah gitu ya, jadi harus dia berbeda berat jenisnya. Nah, jadi pemisahan partikel itu kalau berdasarkan density kita sebut sebagai isopycnic separation ya. Ini berdasarkan density. Nah, kalau berdasarkan size itu dia ada dua jenis. Pertama differential pelleting, baru yang kedua adalah regional separation. Nah, jadi makanya kalau untuk density kita sebut isopycnic separation. Nah, kalau untuk size dia ada dua macam. Pertama itu differential pelleting,
Kedua adalah regional separation ya. Sudah kalian screenshot? Sudah? Sudah, Mem. Sudah ya. Oke. Nah, jadi kalau untuk differential piloting dan regional tadi berdasarkan apa? Berdasarkan Size, Mem. berdasarkan size, ukuran ya, ukuran. Nah, jadi di sini kenapa kita berdasarkan ukuran? Karena berarti di situ berat jenis tidak bisa memisahkan sampel itu. Nah, jadi kapan kita pilih salah satu, ya berarti yang mana yang dia berbeda jauh gitu. Kalau misalnya densitasnya tidak berbeda jauh, berarti kita tidak bisa menggunakan isopicnic separation. Dan kalau misalnya ukurannya, size-nya uniform, ya tentunya kita nggak akan bisa memisahkan dia memakai differential piloting atau regional separation. Jadi harus selalu kalian ingat di awal kita bertemu bahwa pemisahan itu hanya bisa dilakukan ketika ada salah satu parameter yang berbeda. Nah, kalau misalnya semua parameter itu sama, ya tentu otomatis kita tidak bisa melakukan pemisahan. Nah, makanya di sini kapan kita gunakan differential piloting dan regional, ya udah ketika densitas berat jenis itu tidak mempengaruhi proses sedimentasi. Nah, kalau berarti berat jenis tidak mempengaruhi proses sedimentasi, ya otomatis yang kita pilih adalah size atau ukuran. Nah, sekarang ada nih misconception in centrifugation term. Nah, jadi pertama itu ada dua satuan yang perlu kita ketahui. Satuan pertama itu RPM. RPM itu adalah revolution per minute. Nah, yang kedua itu RCF atau G. Nah, RCF itu the relative centrifugal force. Nah, jadi bedakan antara RPM dengan RCF ya. Nah, kalau RPM revolution per minute ya. Nah, lalu yang RCF relative centrifugal force. Okay. Nah, ini centrifugal force. Nah, centrifugal force itu persamaannya adalah RCF sama dengan 11,18 dikali R dikali RPM per 1000 pangkat 2. Nah, di mana R itu adalah jarak dari pusat sentrifugasi ke pinggirannya itu, ya. The distance from the center of rotation in centimeters, ya. Jadi seperti kayak jari-jarinya. R itu adalah jari-jari dari si alat tersebut. Nah, jadi RCF itu 11,18 dikali R dikali RPM per 1000 di pangkat 2. Oke. Nah, sekarang general rule-nya. General rule-nya di sini berarti centrifugal force itu meningkat ketika partikel mulai bergerak ke bawah dari si test tube-nya sentrifugal itu. Nah, centrifuge tube-nya. Ya. Nah, kalau misalnya centrifugal force-nya ini semakin besar, berarti kan semakin kencang dia, nah, berarti semakin cepat waktu pemisahannya. Ya, semakin cepat waktu pemisahannya. Tapi kalian harus nanti akan ada misalnya bagaimana kita misalnya harus juga menyeimbangkan antara kecepatan versus kecepatan dari si putaran itu versus waktu, ya.
nggak bisa juga kita buat terlalu cepat, karena mungkin terlalu cepat nanti mungkin dia tidak bagus juga untuk sampel kita gitu. Jadi kecepatannya itu juga nanti kan kalau terlalu cepat nanti generate heat, akhirnya juga sampel kita bisa rusak gitu ya. Nah, jadi makanya harus memang diketahui bahwa the greater the centrifugal force, the shorter the separation time. Tapi perlu juga diperhatikan bagaimana kondisi sampel kita. Nah, ini yang ketiga ini, centrifugation also generate hydrostatic forces within the solution. Nah, ini juga berarti kan kalau kita semakin kencang itu berarti ada kekuatan hidrostatik ya. Nah, kekuatan hidrostatik yang kalau dia terlalu dominan dia akan merusak sampel. Nah, ini makanya di sini excessive centrifugal forces can disrupt some biological particles such as ribosome. Nah, makanya kita perlu memang menghemat waktu. Nah, kita tahu dia kalau kencang putarannya itu akan cepat pemisahnya, tapi kita perlu juga pikirkan bagaimana tipe sampel kita. Kalau misalnya sampel kita ribosom, artinya apa? Artinya kita nggak bisa terlalu kencang, karena kalau terlalu kencang berarti akan ada hydrostatic force. Nah, akhirnya sampel kita bisa rusak, ya. Nah, kalian ada mulai ikut praktikum biokimia? Ada nggak? Praktikum biokimia? Semester lalu ya? Semester ini nggak ada ya? Iya, Mem. Nggak ada. Ketika praktikum biokimia ada nggak kalian pakai sentrifugal gini? Nggak ada, Mem. Nggak ada ya. Kalau kalian lihat tadi itu kan yang di video itu tadi kan itu mereka adalah peneliti dalam bidang biokimia itu ya. Nah, biokimia, biomolekuler, biokimia. Nah, jadi makanya mereka pakai sentrifugasi karena senyawa-senyawa mereka itu tidak bisa dipisahkan memakai metode pemisahan yang lain. Makanya sentrifugasi, karena sentrifugasi itu yang paling tidak merusak dia ya, paling tidak merusak. Oke, nah sekarang ini kita masuk the choice of rotor. Nah, rotornya aja ada macam-macam nih ya. Kalau yang tadi itu kan kita lihat di contoh itu dia duduk ya, nggak bergantung dia kan, dia duduk. Nah, padahal ada juga rotor yang seperti ini. Nah, dia bergantung ya. Nah, ada juga yang seperti ini. Kalau ini kan ini yang duduk, ini yang seperti di video tadi, ini yang berbeda. Nah, jadi makanya di sini ada yang namanya fixed angle. Nah, ini fixed angle ya. Ada yang namanya swinging bucket rotor. Nah, swinging bucket rotor. Oke. Nah, ya. Fixed angle swinging bucket. Nah, kalian bisa ambil fotonya ini ya kan, ini namanya aja swinging. Nah, berarti inilah dia kan, dia bergelantungan. Kalau diputar dia agak-agak kayak kuda putar gitu ya. Kalau ini dia fixed angle, dia nggak bergerak. Jadi rotornya aja yang bergerak. Oke. Nah, ini ada dua jenis ya kan. Nah, kalau fixed angle itu paling cocok untuk isopicnic centrifugation. Karena dia efisien dalam hal pelleting. Nah, pelleting ya. Karena tadi kan density ya. Isopicnic centrifugation itu separation by density. Ya, berarti yang paling cocok untuk separation by density adalah fixed angle. Nah, sementara swinging bucket itu digunakan untuk isopicnic gradient for cells and organelle. Nah, jadi kalau kita punya cells, punya organelle, nah itu kita paling cocok menggunakan isopicnic bucket. Nah, lalu ada jenis yang regional centrifugation. Jadi regional centrifugation juga paling cocok menggunakan swinging bucket rotor. Nah, bukan berarti nggak bisa digunakan untuk sampel lain, bukan ya, tapi paling cocok gitu ya, paling cocok. Nah, jadi fixed angle paling cocok untuk isopicnic macromolekul. Nah, tapi swinging bucket paling cocok untuk isopicnic sel dan organel. Nah, jadi
Kenapa seperti itu? Ya karena dari awal kan kita sebutkan bahwa ketika kita melakukan sentrifugasi, ya kan, akan menghasilkan hydrostatic force. Nah, jadi berarti hydrostatic force itu juga tergantung oleh bentuk rotornya gitu ya. Nah, jadi makanya ya ini kalian bisa lihat bahwa di sini ya fixed angle berarti yang dia diam itu paling cocok untuk makromolekul dan pelleting. Berarti kalau sel atau organel itu kan dia lebih besar dari makromolekul kan, sel ini kan. Nah, dia bisa cocok untuk swinging bucket. Ya. Nah, regional centrifugation juga cocok untuk swinging bucket rotor. Oke. Nah, ini kalian bisa lihat contohnya ya kan. Ada vertical rotors ya, zonal rotors, lalu ada analytical rotors. Ya, jadi ada 3 juga di sini, ada type of rotor. Tadi kan ini kita secara general itu ada 2 jenis ya kan, fixed angle dengan swinging bucket. Nah, tapi ada juga jenis-jenis lain yang namanya vertical rotor ya. Vertical rotor tuh paling cocok untuk separation di mana nggak ada pelleting, no pelleting. Nah, lalu zonal rotor itu kita gunakan untuk large scale gradient separation, ya kan? Nah, lalu analytical rotor itu digunakan untuk dia digunakan dalam tube ya, where instead of tube the sample are centrifuged in sector shape cell. Nah, jadi dia nggak tube lagi. Nah, kalau ini semua kan dia pakai kayak test tube gitu ya, nah, centrifuge tube. Nah, kalau untuk analytical rotor dia menggunakan sector shape cell. Nah, pakai transparan side. Jadi agak berbeda dia. Nah, inilah jenis-jenis dari rotor yang digunakan untuk proses sentrifugasi. Nah, sekarang efisiensi dari rotor itu diekspresikan dengan K faktor. Nah, berarti the most efficient rotors nilai K-nya paling kecil. Nah, berarti semakin kecil nilai K, semakin efisiensi rotornya. Ya. Oke. Nah, berarti UTS kita, midterm kita sampai sini ya, sampai centrifugation ya. Biar kalian tahu sampai di mana belajar ya. Oke. Sudah di screenshot ini? Ya. Nah, berarti pelleting. Nah, pelleting ini artinya kita memisahkan antara material yang berbentuk partikel dan yang tidak berbentuk partikel. Nah, ini yang paling simple ya. Nah, berarti pelleting ini yang paling sering digunakan dalam metode sentrifugasi. Ya, biasanya di sini digunakan untuk kita memisahkan sel, mengisolasi precipitated material, ya kan? Nah, saya dulu menggunakan sentrifugasi sewaktu S1 terakhir. Jadi udah lama sekali ya. Karena saya bukan biokimia gitu ya, enggak Kak, saya itu lebih ke analitik sama kimia fisika. Jadi penelitian saya itu enggak pernah dengan senyawa biomolekul gitu. Jadi terakhir saya menggunakannya sewaktu S1 yang berarti sudah sekitar 20-an tahun yang lalu ya. Jadi mungkin yang saya pelajari itu sudah tidak up to date sekarang ya. Tidak up to date. Tapi ini bahan-bahan yang saya bagikan ke kalian tentunya up to date karena saya ambil dari jurnal dan buku-buku. Nah, saya nggak tahu apakah kalian di lab pernah memakai sentrifugasi? Pernah nggak? Halo? Belum pernah. Belum pernah ya? Belum pernah.
sayang ya. Di praktikum biokimia pun nggak pernah dipakai ya. Oke. Sayang juga. Oke. Nah, yang ini tadi ada pelleting biasa ya kan. Nah, selanjutnya ada namanya differential pelleting. Nah, differential pelleting ini agak berbeda dari simple pelleting. Kenapa? Karena di sini dia jadi beberapa diferensial itu kan berarti dia berapa namanya? Kalau misalnya pelleting biasa kan ini partikel ini non partikel. Nah, kalau diferensial itu dia ada berjenjang gitu pemisahannya. Ya, berjenjang. Jadi dia lebih kompleks dibandingkan dengan simple pelleting ya. Nah, jadi makanya di sini disebut there can be quite large differences between the sedimentation property of different types of particle. Nah, jadi kalau simple pelleting hanya 2 macam aja dia biasanya. Partikel dan non partikel. Tapi kalau differential pelleting itu dia banyak macam. Nah, karena banyak macam dia lebih rumit tentunya pemisahannya. Ya kan? Nah, itulah yang terjadi pada kompleks material. Biasanya kalau senyawa-senyawa biologi itu ya, senyawa-senyawa makromolekul itu dia kan misalnya contohnya, kalian punya daun, ya kan? Nah, daun itu misalnya kalian ambil ekstraknya, ya kan? Kalian ambil ekstraknya. Nah, kalian memisahkan komponen dalam ekstrak itu tidak sesimpel kalian mendestilasi dua campuran, tidak sesimpel itu ya. Karena hasil ekstrak dari daun itu komponennya banyak macamnya, banyak macamnya. Nah, karena itu hal-hal seperti itu kita membutuhkan differential pelleting, ya, pelleting ya, differential pelleting. Nah, karena itu di sini by sedimenting a complex mixture of particle using a series of increasing centrifugal field. Nah, jadi artinya berarti pertama mungkin kecepatan rendah, terpisah satu bagian, naikkan kecepatannya, terpisah lagi satu bagian, naikkan lagi, terpisah lagi. Nah, jadi makanya kita sebut sebagai differential pelleting, ya. Jadi dia berbeda-beda kecepatan centrifugal field-nya sehingga berbeda sampel yang akan tersedimentasi. Nah, jadi makanya terjadi diferensial, ya. Nah, ini contohnya ya. Kita sebelum proses sentrifugasi dia seperti ini ya. Nah, yang ini dia berat jenisnya 1,079, yang ini 1,175. Nah, ini namanya crude mitochondrial pellet ya, crude mitochondrial pellet. Nah, lalu kita lakukan sentrifugasi tapi pemakai differential centrifugation ya. Akhirnya kalau kalian lihat ada berbeda sampel di sini ya. Nah, ini kita namakan dengan nuclear pellet, nuclear pellet. Nah, ya, jadi tadinya dia hanya 3 gini, setelah dilakukan proses differential pelleting dengan proses sentrifugasi, dia jadi 1 2 3 4 5 6 bagian ya. Nah, jadi makanya prosesnya rumit. Tentunya berarti kan dia pelan-pelan gitu ya. Mungkin awalnya kecepatan segini, nah, yang ini beda. Kalau kalian lihat berapa lama ini prosesnya, sentrifugasinya? Berapa lama ini? 4 jam. 4 jam. Nah, kalian bayangkan 4 jam untuk melakukan proses sentrifugasi. Sementara tadi yang di video tadi berapa second? 30. 30 second aja. 30 second aja. Ini 4 jam. Kenapa? Karena sampelnya rumit. Nah, mitokondrial itu rumit. Komponen di dalamnya banyak. Jadi nggak bisa pakai simple centrifugation. Dia harus memakai differential centrifugation. Oke. Nah, ini lagi contohnya kalau kalian lihat. Ini adalah mitokondria. Kita punya awalnya kita punya
broken cell containing subcellular component, ya. Dilakukan sentrifugasi pada 800 G selama 10 menit. Sehingga akhirnya ada apa? Nuclei sediment. Ya, nuclei sediment. Lalu dilakukan lagi sentrifugasi pada 15.000 G selama 10 menit. Hasilnya apa di sini? Hasilnya terpisah mitokondria, lisosom, periksom, sedimen, ya. Lah, lalu dilakukan lagi sentrifugasi, ya kan? Berarti kan ini kan diambil yang ini, disentrifugasi lagi yang ini. Dilakukan lagi sentrifugasi. Nah, pada 100.000. Jadi makin naik ya, makin naik dia kekuatan ininya, kekuatan putarannya. Nah, ini 100.000 selama 1 jam 60 menit. Apa yang dapat? Dapat tuh plasma, membrane, endoplasmic reticulum, sedimen, ya. Lalu dilakukan lagi pada 200 selama 3 jam. Nah, 200 selama 3 jam ini itulah yang kita dapat ribosom sedimen terpisah dari sitosol. Nah, inilah namanya differential centrifugation. Jadi ada a series of different centrifugal force. Nah, dimulai dari 800 G, 15.000 G, 100.000 G sampai 200.000 G, ya. Nah, pada tahap terakhir ini bisa kita ambil ribosom. Nah, ribosom itu kan sudah nanomaterial dia, ya. Nah, ribosom itu udah nanomaterial, jadi sangat kecil. Nah, jadi dia butuhkan itu 200.000 G selama 3 jam. Jadi prosesnya lama, ya, lama. Oke. Nah, ini dia contoh dari mitokondrial pellet. Nah, ini kalau kalian lihat ini kita punya ada pellet suspension, ada Vicol, 8% Vicol solution, lalu 14% Vicol solution. Kita lakukan sentrifugasi pada 63.000 G selama 50 menit pada suhu 4 derajat Celcius. Berarti artinya sistem sentrifugasinya ada sistem pendinginnya, ya. Biar karena kalau kencang gitu kan dia menghasilkan panas, dan jadi ada sistem pendinginnya, sehingga kalau kalian lihat di sini bisa dipisahkan lipid, asam lemak, ya. Nah, ini dia akan dibuang, tapi yang akan dipakai itu adalah sinaptosom dan mitokondrianya. Nah, ini dia proses sentrifugasi. Nah, jadi differential centrifugation ini biasanya itu dipakai pada awal-awal proses pemurnian dari komponen sel, ya. Nah, sesudah dilakukan differential centrifugation, lalu kita bisa gunakan regional atau isopicnic gradient. Nah, karena awal-awal itu kan dia terlalu banyak komponennya. Nah, jadi karena terlalu banyak nggak akan bisa simple centrifugation. Jadi harus pelan-pelan, bertahap-bertahap, ya. Kalau kita lihat yang ini misalnya untuk sampai di ribosom ini, ya kan, dia ada 1, 2, 3 tahap. Nah, 3 tahap differential centrifugation. Nah, setelah tahap yang terakhir ini, baru bisa kita gunakan either regional atau isopicnic. Ya. Jadi tahap awal kita memisahkan si komponen tersebut, kita menggunakan differential centrifugation. Nah, sekarang kalau misalnya kita mau sesudah diferensial itu kan kita bisa gunakan regional, bisa gunakan isopicnic. Nah, misalnya kalau misalnya regional itu bagusnya gradiennya, ya, gradiennya itu berarti kayak kalau di senyawa organik kayak pelarutnya gitu, ya. Nah, gradiennya.
gradiennya itu bagusnya itu sukros atau gliserol untuk regional centrifugation, ya. Nah, jadi kita perlu gradien gitu, gradien, ya kan? Gradien itu berarti nanti yang mau kita pisahkan itu akan pergi ke gradien itu, ya. Akan pergi ke gradien itu. Nah, untuk regional itu bagusnya adalah sukros atau gliserol. Ya. Sukros atau gliserol. Nah, kalau isopiknik, nah dia cukup banyak pilihannya ya. Kalau ini kan regional itu yang cocok itu sukros atau gliserol. Nah, tapi isopiknik itu gradiennya macam-macam ya. Dia lebih banyak pilihan dibandingkan dengan si regional. Oke. Oke. Nah ini untuk makromolekul, ya kan? Misalnya kita punya DNA, RNA, protein. Nah, gradien yang kita gunakan itu bisa list yang ada di nomor 2 ini. Nah, kita bisa gunakan cesium chloride, ya, CS2SO4, cesium sulfat, ya. Kita bisa gunakan potasium iodide, bisa potasium bromide, sodium iodide, atau RBCl ya, RBCl. Nah, gradien yang ini uniknya mereka bisa terbentuk sendiri selama proses sentrifugasi. Nah, jadi nggak harus kita buat dulu, baru kita lakukan proses sentrifugasi. Kita tinggal campurkan DNA ini dengan yang ini. Nah, mereka akan membentuk gradien sendiri. Ya, jadi ini kita sebut yang ini cell form during centrifugation. Ya, cell form. Oke. Nah, sekarang kita bandingkan. Tadi apa yang cocok pakai sukros? Apa yang cocok pakai sukros tadi? Regional centrifugation. Regional centrifugation ya. Nah, kita bandingkan sekarang antara sukros dengan non-ionic iodinated. Berarti non-ionic berarti dia bukan yang ikatan ion gitu ya. Nah, kenapa kita harus non-ionic? Karena ingat, centrifugation ini kita bekerja di senyawa-senyawa organik ya. Bukan senyawa-senyawa biomolekul. Nah, senyawa biomolekul itu biasanya sensitif dengan ikatan-ikatan ionik yang kuat. Makanya di sini strong salt solution disrupt most types of biological sample complex. Nah, makanya yang kita pakai itu either harus sukros atau non-ionic iodinated. Nah, contohnya apa? Nicodens, OptiPrep. Nah, ini dua macam ini kita bisa gunakan sebagai pengganti ionic gradien. Ya. Karena ini kalau kalian perhatikan kan yang ini semua adalah ionic ya kan? Ikatan ion kan? Nah, ini semua adalah ikatan ion, senyawa ion, senyawa ionik. Nah, jadi makanya diganti dengan ini Nicodens dengan OptiPrep. Karena Nicodens dengan OptiPrep ini mereka bukan ionik, bukan dari ikatan ionik, bukan senyawa ionik. Nah, karena itu mereka akan safe digunakan untuk molekul-molekul biological molecule, ya, biological molecule. Nah, kelebihannya lagi si Nicodens dengan OptiPrep ini mereka densitasnya higher, tapi viskositasnya rendah. Ini dibandingkan dengan si sukrosa, ya. Jadi have the higher densities and lower viscosity. Ya. Nah, lalu kalau an animal cell dia butuh gradien yang isotonik.
isotonik. Nah, isotonik itu contohnya apa? Kita bisa pakai perkol. Perkol. Nah, perkol itu dia juga self forming, ya kan, self forming gradient. Nah, dia bisa juga digunakan sebagai osmotic balancer, ya, osmotic balancer. Karena kalau kalian tahu senyawa-senyawa atau sel-sel biologi itu sering terjadi proses osmosa, kan, osmotik, ya. Nah, karena sering terjadi proses osmotik. Nah, karena seperti itu, kalau kita gunakan si perkol ini sebagai gradien, dia akan membalance proses osmotik tersebut. Ya, nah, tapi perkol ini ada kelemahannya, ya, karena dia osmotic balancer ini kan berarti ada sifat koloidnya. Nah, jadi seringkali agak bermasalah dalam proses pemisahan gitu, ya. Jadi karena itu yang paling ideal itu adalah Nicodens dan OptiPrep, ya, yang paling ideal. Nah, makanya di sini disebut bahwa si Nicodens dengan OptiPrep ini dialah yang paling sering digunakan untuk menggantikan non-ionic iodinated gradient. Oke, ini udah di screenshot, ya. Nah, ini isopiknik dengan regional ini, ya kan, biasanya mereka proses pemisahannya intinya adalah mereka melakukan pemisahan secara gradien pada sampel juga gitu, ya. Jadi ada proses fraksinasi. Jadi kalau kalian ingat, misalnya ingat nggak ya, hampir-hampir kayak ini, kayak kalian melakukan kolom kromatografi, ya kan? Nah, kolom kromatografi itu kan seperti kita melakukan fractioning, tapi di situ fractioning dari liquid, ya, sampel. Nah, jadi tapi kalau sentrifugasi ini dia fractioning dari partikel, ya. Nah, untuk isopiknik ini gradiennya bisa continuous, tapi bisa juga discontinuous. Tapi yang paling diinginkan itu adalah continuous gradient, ya. Kenapa continuous gradient? Karena kalau misalnya discontinue, nah nanti ada namanya artifactual separation. Artifactual separation itu artinya seperti kayak ada band dia. Nah, seperti kayak ada satu senyawa tapi sebenarnya bukan, karena dia discontinuous. Nah, jadi sebaiknya memang pemisahan yang paling bagus itu continuous dia. Continuous. Jangan dia ada di sini sampel, ada sampel, nggak ada sampel baru ada lagi gitu. Itu nggak boleh gitu. Karena yang bagian nggak ada sampel itu kan seperti pita juga dia. Nah, nanti bisa dianggap sebagai sampel juga. Jadi makanya di sini likely to produce, sincere less likely to produce artifactual separation as the result of present interface within the gradient. Nah, jadi dia akan ada artifactual separation, nah akhirnya akan membingungkan dalam proses pemisahannya. Nah, ini kita mau lihat ya, in the case of isopiknik separation of macromolecule, ya kan? Kalau macromolecule tadi bisa digunakan concentrated salt, ya kan? Nah, misalnya biasanya yang kita akan pakai itu adalah CsCl, cesium chloride. Nah, jadi itu kalau makromolekul. Ya, makromolekul itu biasanya kita bisa menggunakan self forming gradient dari concentrated salt solution. Nah, apa contoh dari concentrated salt solution itu adalah cesium chloride. Oke. Sudah apakan ini? Sudah di screenshot? Ya. Sudah. Oke. Nah, dari tadi kan kita sebut self forming ya, self forming. Nah, self forming itu artinya berarti dia tidak perlu dibentuk, tapi ketika proses sentrifugasi, ketika sudah diaplikasikan centrifugal force-nya itu terbentuk di situ si gradiennya, ya. Makanya di sini gradien ini sangat-sangat
memegang peranan dalam proses pemisahan. Kenapa? Karena gradien ini yang akan menentukan resolusi dari pemisahan tersebut. Nah, jadi self-forming gradient itu biasanya resolusinya akan semakin bagus ketika menggunakan fixed angle. Ya. Jadi self-forming itu fixed angle ini paling bagus atau near vertical rotor. Jadi ada dua jenis rotor yang baik kita gunakan untuk self-forming gradient. Yang pertama adalah fixed angle. Yang kedua adalah near vertical rotor. Oke, near vertical rotor. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada, Mem, saya. Oh ya, apa pertanyaannya Nia? Mem, tadi kan Mem bilang kalau gradien itu yang akan dipisahkan itu akan pergi ke gradien. Apakah sifatnya seperti pelarut, Mem? Ya, hampir seperti pelarut dia. Tapi bukan pelarut juga gitu, tapi mirip-mirip seperti pelarut karena nggak boleh juga dia larut kan. Nah, tapi dia jadi bisa kayak berinteraksi sama seperti ini tadi kan kalau kalian lihat. Tadi kan ada contohnya kita buat ya kan, saya tunjukkan ya kan gambar. Nah, ini kan. Ini Vicol solution 8% Vicol, 14% Vicol, ini adalah gradien. Nah, jadi kalau kalian lihat kan ini kan ini dia sampelnya, ini si pelletnya. Ya kan? Nah, di sini sudah terdapat 8% Vicol solution, lalu 14% Vicol solution. Dilakukan sentrifugasi selama 1 jam dengan kekuatan 63.000 G pada 4 derajat Celcius, akhirnya terpisah. Kalau kalian lihat di sini ada synaptosom, mitokondria. Ini ada biru, ada merah. Nah, posisi biru dan merah ini sama posisinya dengan si 8% Vicol dengan 14% Vicol. Artinya apa? Berarti kan ketika yang pellet ini berarti yang merah itu akan pergi ke 8%, yang biru akan pergi ke 8%, yang merah akan pergi ke 14%. Nah, selain itu dia ada di sini synaptosom, ada mitokondria lagi ya. Jadi hampir-hampir seperti pelarut tapi bukan pelarut ya. Karena kalau pelarut kan nantinya kita harus pisahkan lagi kan antara sampel dengan pelarut. Nah, itu kita nggak mau untuk senyawa organik. Nah, jadi kalau gradien itu hanya dia untuk tempat perginya. Nah, nanti langsung bisa kita pisahkan dengan gampang gitu ya. Dengan gampang. Oke. Baik, Mem. Terima kasih, Mem. Oke, Nia. Sudah cukup jelas kan? Jelas, Mem. Oke. Nah, tadi kita sebut apa? Self-forming gradient. Self-forming gradient. Nah, ternyata ada juga preform gradient. Nah, preform gradient ini biasanya dilakukan dengan melakukan proses difusi dari campuran 3-4 macam larutan selama beberapa jam. Ya. Nah, lalu diaduk ya kan, diaduk, di mix. Nah, inilah preform gradient. Nah, ada kekurangan dari preform gradient ini. Kekurangannya itu adalah karena dia susah untuk mengontrolnya atau memprediksi dari shape-nya. Nah, beda dengan self-forming gradient ya kita biarkan aja gitu. Jadi kita nggak perlu mendebak-nebak gitu ya. Nggak perlu mengontrol sesuatu. Kalau ini disadvantage-nya dia susah untuk dikontrol. Nah, lalu dia juga melakukan proses freezing and thawing. Nah, freezing and thawing itu gini, udah dicampur, diaduk ya kan, baru didinginkan, dicairkan lagi, didinginkan lagi, dicairkan lagi sampai berapa cycle, sampai akhirnya terbentuk si
preform gradient. Nah, karena itu dia lebih repot ya, lebih repot. Sementara kalau self forming itu kan kita cukup campur aja, nah dia akan forming sendiri gradiennya. Oke. Nah, kalau untuk isopycnic separation, ya kan? Di sini si partikel itu akan dipisahkan berdasarkan densitas dan ukuran. Nah, jadi berarti kalau sebenarnya kan si sentrifugasi ini salah satu prinsipnya juga adalah equilibrium, ya kan? Equilibrium, kesetimbangan. Ya kan berarti kan dia diputar. Nah, jadi akhirnya akan ada yang di bawah, akan ada yang di atas, berarti ada kesetimbangan kan? Kesetimbangan antara si sampel tersebut ya. Nah, jadi berarti isopycnic ini akan mempengaruhi kecepatan dari si partikel tersebut mencapai kesetimbangan antara satu bagian dengan bagian lain gitu ya. Nah, karena kan sebelum berpisah itu kan harus seimbang dulu ya kan. Nah, lalu baru dia pelan-pelan terpisah gitu ya. Jadi makanya isopycnic ini akan mempengaruhi kecepatan dari partikel mencapai kesetimbangannya ya. Nah, ini contohnya kalau kalian lihat. Coba perhatikan dulu gambar ini. Ya. Saya memberikan kalian kesempatan memperhatikan gambar. Oke, apa yang kalian perhatikan di sini? Ini bagaimana dia? Ada macam-macam kan? Nah, ada macam-macam dia kan. Nah, lalu kan dilakukan proses sentrifugasi, pelan-pelan dia terpisah, benar nggak? Seperti ini kan? Ini hanya segitiga aja, ini ada merah aja, ini peta aja ya. Nah, lalu dilakukan sentrifugasi lagi, nah terjadilah gradiennya itu. Nah, inilah gradien itu kan ya. Nah, berarti ini adalah zona A, zona B, zona C. Nah, berarti isopycnic centrifugation paling cocok untuk sampel yang seperti ini. Nah, jadi dia berbeda shape ya. Nah, berbeda shape, berbeda ukuran. Nah, dia bisa kita gunakan untuk memisah bermacam-macam ukuran ini. Nah, jadi makanya di sini isopycnic centrifugation useful for isolating membrane on organelle that have very diverse size. Nah, ini kan berbeda ukurannya kan? Nah, jadi makanya isopycnic ini berbeda. Tapi dia harus fungsinya sama, komposisinya sama, densitasnya sama. Nah, jadi hanya size-nya aja yang berbeda, size dan shape-nya. Tapi fungsi sama, komposisi sama, very similar density. Nah, jadi kita bisa pakai isopycnic centrifugation. Sudah kalian screenshot ini? Sudah? Oke. Nah, jadi ini dari letter Microbiology Letters 2003. Nah, memang cukup tua ya, udah berapa tahun? 20 ya. 20. Ini ketika saya mulai S2 ini, ya kan, S2. Bukan punya saya, tapi maksudnya ketika zaman-zaman saya S2, ya kan. Nah, ini adalah tanah, contoh tanah, ya kan. Contoh tanah mau dilakukan sentrifugasi. Kalian lihat gradiennya apa ini? Nicodens, ya, Nicodens. Nah, ini
sebelum proses sentrifugasi. Lalu dilakukan sentrifugasi, apa yang terjadi? Nah, ini Nikodens layernya, nah, ini selnya, ini soil pelletnya, ini bagian airnya. Nah, jadi sudah terpisah antara si sel yang ada di dalam tanah, sampel tanah, dan kita sudah terpisah dengan soil pelletnya. Ya. Nah, jadi kalau kalian lihat di sini berarti Nikodens itu bisa kita gunakan juga sebagai gradien untuk pemisahan sel sampel tanah gitu ya. Nah, di sini ada DNA ya. DNA itu kita bisa pakai CSCl. Nah, densitas DNA dalam CSCl itu adalah 1,7 gram per mililiter. Tapi kalau kita pakai Nikodens, ya, densitas dari DNA itu adalah 1,11 gram per mililiter. Jadi berarti densitas dari si DNA ini setelah kita pisahkan, dia bergantung pada jenis gradiennya. Nah, jadi berarti nilai gradien DNA itu nilai densitas DNA itu akan lebih tinggi ketika dia menggunakan gradien cesium chloride. Ya, cesium chloride. Oke. Nah, saya rasa sampai di sini dulu ya kan perkuliahan kita. Kalian ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan kah? Ya, saya foto dulu. Nah, ada pertanyaan kah? Hah? Tidak ada, Mem. Tidak ada. Berarti minggu depan kita akan ujian, ya kan? Ujian untuk ekstraksi. Perhatikan perhitungan ekstraksi yang minggu lalu kita sudah kerjakan, ya kan? Kalian coba perhatikan yang itu. Nah, untuk destilasi kalian perhatikan, ingat ya kemarin kita udah ada diskusi bersama ya kan, yang kalian bagi kelompok ya kan. Nah, nanti pertanyaannya adalah salah satu dari yang banyak pertanyaan itu. Nah, itu kisi-kisinya. Jadi kita sudah belajar destilasi, ekstraksi, lalu kita belajar sentrifugasi ini ya, sentrifugasi. Nah, untuk sentrifugasi ini berarti kalian harus tahu jenis-jenis sentrifugasi, ya kan? Tadi ada berapa jenis sentrifugasi dari yang kita pelajari? Kalian tadi ada isopiknik, ada regional, ya kan? Ada tiga macam ya. Nah, itu berdasarkan apa? Density kah, shape kah? Nah, kalian harus tahu. Nah, lalu jenis-jenis rotor. Nah, tadi kalian udah belajar apa? Ada fixed angle, ada swinging bucket. Nah, tapi ada 3 lagi yang selain dari fixed angle dengan swinging bucket. Nah, itu kalian harus ketahui juga. Nah, lalu gradien ini. Gradien dari si sentrifugasi. Ya, bagaimana? Apakah self gradient, apakah preform, ya kan? Apakah ionic gradient atau non-ionic gradient. Oke. Nah, saya harap kalian pelajari aja yang kita pelajari. Kalau saya biasanya ujian kan nggak pernah jauh dari yang kita pelajari di kelas gitu ya. Biasanya ujian saya. Nah, jadi ya kalian pelajarin topik-topik yang kita sudah pelajari. Nah, mudah-mudahan semua bisa bagus nilainya. Oke. Kalau tidak ada lagi, berarti sampai jumpa minggu depan. Minggu depan berarti offline ya. Ujiannya offline. Oke. Oke, sampai jumpa. Bye.